Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Keadaan kita baik. Saya percaya keadaan Bapak Ibu semuanya juga pasti baik. Bersyukur atas kemurahannya. Sekalipun hari ini weekend, hari Sabtu, tetap harus saat teduh ya. Tuhan Yesus tetap baik. Kita doa dulu. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat setiap kemurahan-Mu, buat segala anugerah-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Sekarang kami mau duduk sebagai seorang murid. Mari Roh Kudus, urapi kami satu persatu, agar supaya kami mengerti, paham, setiap telinga kami terbuka untuk segala pengajaran yang Tuhan mau berikan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa, semua duduk sebagai seorang murid, mengerti tuntunan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat ya. Tema kita hari ini adalah hati-hati pikiran negatif. Saudara, sampai hari ini yang DM masih seputar, Bu, kok makin susah? Bu, kok saya khawatir terus? Bu, kok saya nggak tahu harus seperti apa? Bu, kok nggak ada pintu keluar? Bu, kok ini makin susah? Nah, sudah mulai ya. Serangan-serangan dari iblis sudah mulai digancarkan. Kalau kita tidak paham bagaimana cara mengatasinya, hati-hati pikiran negatif itu bisa menghancurkan segala hal yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sekarang buka kitabnya di kitab Bilangan 14 ayat 1 sampai selesai ya. Agak banyak firman Tuhannya, tapi saya berdoa semuanya terbuka hari ini supaya nggak nanya-nanya lagi. Kok makin susah ya, Bu? Ya. Judul perikopnya adalah pemberontakan umat Israel. Ya, perhatikan ayat yang pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, sampai di sini dulu. Seringkali kan kita seperti ini kan. Coba kita flashback dulu. Ini bangsa Israel lagi dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Ya, kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel itu harus dibawa keluar dari tanah Mesir? Mesir itu bicara tentang dosa. Mesir bicara tentang kehidupan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mesir berbicara tentang kehidupan yang sia-sia. Mesir juga berbicara tentang hal-hal yang akan membuat kita memiliki kehidupan yang berbahaya. Itu Mesir. Jadi ini bukan dongeng. Ini bukan cerita, tetapi inilah yang dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita itu lebih suka hidup di Mesir. Kenapa, saudara? Mesir itu kan bicara tentang diperbudak. Memperbudak. Kita lihat ya, kalau yang sudah pernah sekolah minggu, bangsa Israel diperbudak sama Mesir. Disuruh apa? Kerja mati-matian. Demi apa toh? Supaya bisa makan enak, hidupnya itu teratur, enak begitu ya. Nah, coba kita lihat. Apakah ini yang dikenan oleh Tuhan? Perhatikan saudara ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Nyaring itu kalau pengertian dalam bahasa Indonesianya, itu tuh kencang banget, kedengaran jelas. Itu nyaring. Ya. Di situ dikatakan umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam hari. Coba sekarang yang tiap malam masih susah tidur, angkat jempolnya. Yang tiap malam banyak pikirannya kemana-mana. Ya, kalau tiap malam nih lihat ya, dikatakan bangsa itu menangis pada malam hari. Itu kan gambaran kita. Kita mengalami kesusahan dalam kehidupan, tekanan demi tekanan begitu besar. Sampai dikatakan tengah malam bangsa Israel itu nangis.
Kita begitu bukan? Yang terikat dengan kelemahan tubuh. Malam hari harus minum obat. Malam hari sudah pikirannya kemana-mana. Nanti kalau rumahnya ditarik bank gimana? Nanti kalau saya nggak sembuh gimana? Nanti kalau saya ditinggal oleh pasangan hidup saya terus bagaimana? Pikirannya kemana-mana. Suaranya nyaring. Perhatikan. Ya, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka. Garis bawahi kata bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu seperti apa, saudara? Bersungut-sungut itu seperti ini. Menggerutu, mengomel, melihat segala sesuatunya itu negatif, tidak mengalami rasa puas terhadap sesuatu yang ada di hadapannya atau yang dialaminya. Bersungut-sungut itu merasa bahwa ada sesuatu hal yang menurutnya itu membahayakan dan dia merasa sangat ketakutan. Itu bersungut-sungut. Nah, ternyata bersungut-sungut ini dilihat oleh Tuhan. Perhatikan ya, bersungut-sungutlah semua orang Israel. Hari-hari ini banyak orang masih bersungut-sungut. Saya tahu saudara bahwa tidak mudah menjalani kehidupan di tahun 2024. Begitu banyak tekanan kehidupan yang ada. Banyak orang frustrasi hari-hari ini. Banyak orang juga melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan di mata Tuhan. Demi apa toh? Demi menjalani kehidupan yang penting aku bisa makan, yang penting aku bisa minum, yang penting pakaianku bagus, yang penting aku bisa traveling. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di itu ya aplikasi sebelah bahwa anak menggugat orang tuanya sekian miliar. Sampai orang tuanya mau dimasukkan ke dalam penjara. Seberapa banyak orang kehilangan hati nuraninya. Mau kesalahannya seperti apapun orang tua kita. Kita ada hari ini tuh juga karena orang tua kita loh. Ya. Karena hati yang bersungut-sungut itu tadi tuh. Makanya banyak orang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan di mata Tuhan. Apa aja dihajar. Apa aja dilakukan. Untuk apa toh? Agar supaya mendapatkan kehidupan yang menurut dia layak. Nggak peduli itu orang tuanya gugat habis. Nggak peduli itu siapa. Ya pokoknya bermasalah, hajar. Berapa banyak anak membunuh orang tuanya. Atau sebaliknya, orang tua mengajak anak bunuh diri. Karena hutangnya banyak. Nggak kuat dengan kehidupan. Nah ini semua selalu diawali dengan pikiran-pikiran negatif. Makanya Tuhan melihat bangsa Israel itu ketika bersungut-sungut seperti Anda dan saya. Ketika bersungut-sungut mata Tuhan tertuju kepada itu. Yang dilihat apa? Yang dipengenin apa? Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Belum apa-apa udah negatif duluan. Belum apa-apa sudah mulai merasa ketakutan. Belum terjadi apa-apa, pikirannya sudah ngomong, aku kalau kayak gini mati aja lah. Aku kalau kayak begini, mana bisa kuat sih? Kalau seperti ini, anak saya pasti nggak bisa sekolah lagi. Kalau seperti ini, saya nggak punya pasangan. Lalu saya dan anak-anak makan apa? Sudah mulai negatif pikirannya. Makanya firman Tuhan itu dibaca setiap hari karena ada tuntunan. Seperti halnya bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Itu dia diberikan pemimpin. Di sini pemimpinnya masih Musa, saudara. Ada Musa. Ada Harun, saudaranya. Nah, coba. Apakah kita itu masih mau setia mendengarkan firman Tuhan? Bahkan kemarin ada yang, maaf ya, menyepelekan firman Tuhan. Dia ngomong sama saya, Bu, firman Tuhan itu bullshit. Karena saya melihat kehidupan saya tidak mengalami perubahan. Ketika hidup kita dipenuhi dengan perasaan, sikap bersungut-sungut itu, hati nuraninya untuk menaruh rasa hormat kepada Tuhan sudah nggak ada lagi. Tidak bisa lagi menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Karena yang dilihat hanya ada kesukaran, nggak ada jalan keluar,
makanannya nggak enak, pengen kehidupan yang di masa lampau, yang diinginkan cuma itu. Mereka tidak tahu, kita pun seringkali tidak tahu, mengapa diizinkan Tuhan keluar dari semuanya itu. Untuk apa? Tadi pagi pun masih ada yang DM sama saya bertanya begini, Bu, saya itu sampai hari ini, saya tidak tahu tuntunan Tuhan kemana. Saudara, seringkali kita tidak tahu. Gak perlu harus tahu juga. Yang penting tuntunannya benar aja. Kita hidupnya benar. Gak usah yang neko-neko. Gak usah yang aneh-aneh. Perhatikan loh, kalau kita aneh-aneh, nanti omongannya kayak si bangsa Israel ini. Sekiranya kami mati di tanah Mesir. Lihat, belum apa-apa. Sudah ngomong kematian. Belum apa-apa. Sudah ngomong tentang apa? Kesukaran. Tuhan lagi proses kita. Tuhan lagi bawa kita. Belum terjadi apapun. Kita teriaknya udah kenceng banget. Ya Pak ya? Seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenceng banget suaranya. Ya, makanya itu saudara, bersungut-sungut itu dilihat sama Tuhan. Perhatikan, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Nih, lihat ya, nyalain Tuhan. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas dengan pedangkah? Mulai menuduh Tuhan, menganggap Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita, menilai bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mau menghancurkan kehidupan kita. Perhatikan, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Ada juga yang masih DM sama saya mengatakan, Bu, kalau Tuhan mau hukum saya aja. Tapi istri dan anak-anak saya jangan. Saudara, kita itu kan satu tubuh. Kalau satu itu melakukan dosa, imam, suami adalah imam. Imam melakukan dosa, maka istri dan anak-anak pasti akan kena getahnya. Makanya pentingnya kita ini, yang namanya pohon kehidupan, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Hiduplah dalam kerukunan. Hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Agar supaya apa saudara? Agar supaya yang satu berdosa hukumannya nggak ditimpa oleh semuanya. Amin. Makanya keluarlah yang namanya ini kemarahan bangsa Israel. Dikatakan bahwa, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Berapa banyak saudara yang sampai hari ini Anda masih menyesali dengan yang namanya enak zaman dulu. Dulu itu saya masih punya mobil, dulu saya punya rumah, sekarang boro-boro beli beras aja susah. Mulai ngomel. Makanya mata Tuhan tertuju kepada ini, bersungut-sungut. Jadi kata kuncinya adalah ketika hati kita negatif, pikiran kita negatif, kata kuncinya ada di bersungut-sungut. Anda kehilangan pekerjaan. Sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Apakah hatimu masih terjaga? Apakah perkataanmu masih terjaga dengan baik? Atau jangan-jangan seperti si bangsa ini. Tuhan mau bawa kami dalam kematian. Tuhan mau bunuh kami. Tuhan mau menghancurkan kami. Nah, hati nuraninya sudah nggak ada. Kemarahan yang betul-betul marah kepada Tuhan. Itu loh sebenarnya tujuan iblis itu seperti itu, saudara. Memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Nggak sadar toh, kalau kehidupan kita dituntun sama iblis, disetir sama iblis. Agar supaya apa? Hujatan demi hujatan, kemarahan demi kemarahan itu dilemparkan ke Tuhan. Kita yang berbuat salah, Tuhan yang disalahkan. Seringkali kita begitu bukan? Kita merasa sudah doa, sudah berpuasa, sudah melayani Tuhan. Kemarin ada yang bilang sama saya, Bu, saya itu pelayanan sama Tuhan itu udah lama. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya bangkrut? Saudara, kalau kita sendiri tidak bisa menjaga kehidupan dengan baik, apakah kesalahan itu ditanggung oleh Tuhan? No, saudara. Itulah pentingnya kita hidup berjaga-jaga. Pentingnya kita itu hidup nurut sama Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Makanya kalau kita hidupnya seenaknya sendiri, suka-suka, makanya yang muncul ketika tekanan begitu datang, nah ya, tekanan begitu datang, lalu apa saudara? Tekanannya begitu datang, kita menjadi
menyalahkan Tuhan. Amin. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, mulai negative thinking. Mulai kita menyalahkan keadaan kita. Bahkan kita menoleh ke belakang. Sudah melakukan ini, gagal semuanya. Percuma berdoa. Nah, kita senantiasa, apa saudara? Menyalahkan keadaan. Kalau sudah seperti ini, untuk mengucap syukur akan susah. Kalau sudah seperti ini, untuk bersukacita, firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita diminta untuk bersyukur, kita diminta untuk bersukacita, jadi susah dilakukan. Karena apa? Bersungut-sungut. Ingat bahwa bersungut-sungut itu artinya menggerutu, ngomel, omongannya negatif, gak mau mendengarkan firman Tuhan, menggunakan pikirannya sendiri, nyalain Tuhan itu menggerutu. Makanya digarisbawahi kata ini. Karena menggerutu itu yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Amin ya. Dengar apa yang didengar kita. Telinga kita tuh apa, kita dengar apa. Mata kita melihat apa. Saudara, ya. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Nah, sudah nggak mau. Artinya apa toh? Dianggap Musa nggak jadi pemimpin yang baik. Dianggap Musa tidak mendengar suara Tuhan. Seberapa sering kita menganggap bahwa jangan berdoa ke pendeta yang ini, nggak manjur doanya. Jangan pergi ke gereja ini mintanya perpuluhan terus. Jangan mau ke gereja ini. Nah, mulai menyalahkan pemimpin. Kita lupa bahwa telinga kita itu harus mendengar tentang tuntunan Tuhan. Nah, tuntunan Tuhan itu dari mana? Ini loh, firman Tuhan. Seberapa sering kita menyepelekan ini firman. Amin. Seringkali kita nyepelein firman Tuhan, toh? Karena menganggap bahwa firman itu sia-sia. Gak ada tuntunan sama sekali. Toh kenyataannya mata jasmani saya melihat semuanya susah. Kenyataannya pasangan hidup saya nggak balik kok. Kenyataannya bahwa anak saya justru frustrasi karena keadaan perekonomian yang seperti ini. Sudah berdoa anak saya nggak sekolah juga, nggak kuliah juga. Berusaha untuk apa saudara? Iblis berusaha memisahkan kita. Iblis berusaha mengaburkan mata kita tentang kebenaran. Iblis berusaha menutup telinga kita untuk firman Tuhan. Makanya kita nyepelein firman. Nah, kapan kita menyepelekan firman tuh, saudara? Pada saat kita khawatir. Tuhan sudah katakan, janganlah kamu khawatir. Kita masih aja khawatir. Sesekali khawatir biasa. Saya pun kadang begitu, saudara. Masih khawatir, takut, kadang nggak tahu harus seperti apa, bingung begitu. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, saya masih seperti itu. Tetapi ada tetapinya. Sesekali biasa. Tetapi jangan semuanya itu mengikat kehidupan kita. Karena kalau ketakutan, kekhawatiran itu mengikat kehidupan kita, yang ada kita nggak mau doa, saudara. Kita nggak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena sebenarnya kemuliaan Tuhan itu nyata. Kemuliaan Tuhan itu akan turun dalam kehidupan kita ketika ini loh, rasa percaya kita itu dibangun. Amin. Rasa percayanya dibangun. Amin ya. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Coba kita flashback dulu. Cerita yang ini, 12 orang pengintai. Yang 10 pengintai omongannya negatif. Karena yang dilihat kesusahan, yang dilihat kesukaran, omongannya negatif. Itu yang 10.
Tapi yang dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb, mata jasmaninya juga ngelihat bahwa itu kesukaran, adanya tantangan, tetapi mulutnya mengatakan apa? Negeri yang kami lalui di Intai itu adalah luar biasa baiknya. Coba kita lihat ya, di Bilangan 13, mundur ke belakang. 12 orang diminta sama Musa untuk melihat tanah Kanaan. Apa yang kau lihat? Sekarang, apa yang kau lihat dengan keadaan sekarang? Coba cek, saudara. Anda dan saya lihat keadaan kita sekarang. Coba sekarang kita lihat kondisi perekonomian kita, kondisi keluarga kita, kondisi keberadaan kita sekarang. Coba kita cek. Kita ini pengintai sekarang. Ya, Anda dan saya pengintai sekarang. Coba lihat bedanya seperti apa. Ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Karena mereka ngelihat apa, saudara? Karena mereka itu ngelihat adanya begitu kesukaran. Hanya bangsa, adanya orang-orang yang mengalami kesukaran. Lihat ya, nanti di ayat yang lihat, mereka itu sampai melihat bahwa adanya begitu kebun anggur. Lihat nih loh ya. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Mereka bisa ngelihat loh. Mereka bisa ngelihat adanya yang kecil itu, yang kadang tidak nampak. Mereka bisa lihat Lembah Eskol yang ditanam buah anggur yang dipotong orang Israel. Lihat loh, mereka itu bisa ngerti loh bahwa diminta sama ini. Lihat ya, kita mesti ke belakang dulu sebentar ya saudara, supaya Anda dan saya tahu. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiami itu kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimanakah negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, seperti sekarang. Coba, Anda dan saya adalah pengintai sekarang. Coba, tadi kan saya sudah bilang, keadaan kita sekarang seperti apa? Tokomu sepi. Kalau mata jasmaninya ngelihat tokonya sepi, maka apa yang akan terjadi? Apakah kita akan mengatakan, aku percaya bahwa kalau hari ini tokoku sepi, aku percaya bahwa besok pasti akan lebih laris lagi. Itu seperti Yosua dan Kaleb. Yang dilihat sama seperti yang si 10 pengintai itu. Tokonya sepi, gak ada yang beli. Tapi yang membedakan adalah 10 pengintai itu mengatakan seperti apa? Kalau sepi begini, saya makan gaji pakai apa? Kalau sepi begini, saya harus bagaimana? Saya pasti gak akan bisa makan. Ini loh, tergantung dari omongan kita. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan apa? Sekalipun tokoku sepi, aku percaya berkat Tuhan tetap ngalir. Aku percaya tubuh jiwa rohku tetap sehat. Aku percaya bahwa di waktu yang tepat Tuhan akan kirimkan pembeli. Di waktu yang tepat, aku percaya. Ini loh bedanya. Kita mau menjadi pengintai yang seperti apa, saudara? Pengintai yang ke-10 yang negatif itu, atau yang seperti Yosua dan Kaleb yang omongannya positif? Itu pilihan, saudara. Anda mau pilih seperti 10 pengintai atau 2 orang pengintai ini? Anda mau minta didoakan orang kayak apapun, ke pendeta sekaliber dunia sekalipun, selama pikiran kita masih negatif, kehidupan kita akan ngikutin. Ya? Anda nggak bisa. Telepon 10.000 pendeta. Suruh doain. Saya mau ada perubahan kehidupan dalam kehidupan saya. Tolong doakan saya. Selama diri kita, si pemilik kehidupan itu, masih pikirannya negatif, tetap, saudara, hasilnya tetap negatif. Amin. Paham ya? Kenapa kok sampai sekarang itu, kita itu ngelihat kesusahan terus. Karena di sininya, isinya kesusahan terus. Lihat loh, ya. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Emangnya ini bangsa Israel sudah mati? Kalau bisa bersungut-sungut berarti masih bisa hidup.
Kalau bisa bersungut-sungut, berarti apa toh saudara? Masih bisa jalan, masih bisa buka HP, masih bisa ngomong sama orang gitu loh. Ya, tergantung ucapan kita seperti apa. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengatakan apa? Negeri yang kami lalui di Intai itu adalah luar biasa baiknya. Anda masih ingat waktu saya kesaksian beberapa waktu yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu, ketika di depan rumah saya ada debt collector, di dalam rumah saya katakan apa? Tuhan, sekalipun di tangan saya nggak ada uang sama sekali, tapi aku percaya kepadamu di waktu yang tepat ya Tuhan, aku akan bisa melunasi hutang ini satu persatu. Ini loh, perkataannya positif dulu. Karena pada saat kita omongannya sudah negatif, itu akan merontokkan seluruh tubuh kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita pasti akan runtuh, saudara. Nggak akan punya semangat. Udah utangnya banyak, tekanannya begitu besar, kebutuhannya makin mendesak, pikirannya negatif, apa yang terjadi, saudara? Kelemahan tubuh. Bersungut-sungut. Tidak memiliki kekuatan. Dibalik seperti si Yosua ini, Yosua dan Kaleb katakan bahwa negeri yang aku lalui di Intai adalah luar biasa baiknya. Berani memperkatakan sesuatu hal yang positif sekalipun mata jasmaninya ngelihat gak baik. Amin. Kalau gak praktek, gak bisa. Ada yang bertanya, saya sudah bertahun-tahun Bu cari pekerjaan gak dapat-dapat. Terus saya harus bagaimana? Benerin aja dulu. Benerin aja kehidupan kita dulu. Sambil ngomong secara positif nih ya, omongannya tetap, Tuhan aku percaya kepadamu. Kalau Tuhan izinkan saya kerja kembali, aku yakin Tuhan kau akan tunjukkan aku pekerjaan mana. Tuhan aku percaya kepadamu, kalau seandainya Tuhan tak izinkan aku bekerja, Tuhan akan tunjukkan aku apa yang harus aku perbuat. Tapi sekarang izinkan aku ya Tuhan. Aku menyenangkan hatimu. Aku tetap setia untuk melayani Engkau. Aku setia untuk saat teduh. Aku setia untuk memuji Tuhan. Aku setia untuk baca firman Tuhan. Ujilah diriku sendiri Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Sewaktu kita minta diselidiki hati kita, apakah mata kita itu tertuju kepada Tuhan? Amin. Tertuju tidak? Ataukah mata kita terus melihat adanya kesukaran? Berani tidak memiliki keberanian untuk mengatakan, aku percaya sekalipun pintu mujizat belum terjadi, aku percaya Tuhan pasti tolong. Dengar baik, Anda yang ditinggalkan oleh pasangan, tugas Anda bukan untuk menceraikan, bukan sibuk cari surat cerai. Anda yang harus mendoakan itu pasangan, itu jiwa. Dengar baik ya, yang live ini ada yang sedang dicerai oleh pasangannya. Entah itu cerainya sudah resmi secara pengadilan atau enggak. Dengar baik, Anda jangan sibuk urus perceraian. Anda harus berdoa karena itu jiwa. Anda yang harus minta sama Tuhan untuk dikuduskan kembali, disatukan kembali. Gak ada yang mustahil, saudara. Itu pasangan hidup bisa kembali. Yang penting, hidup kita benar. Tuhan gak mungkin kembalikan pasangan kita kalau kitanya gak siap. Siap dulu. Ya, siap secara tubuh, jiwa, dan roh. Disiapin dulu. Selama pasangan hidupnya belum kembali ke rumah, siapkan dulu di rumah. Tetap setia, lakukan doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan setiap hari, tekun saudara. Bu, tapi sudah bertahun-tahun, tetap tekun. Karena Tuhan itu, di dalam Tuhan selalu ada reward yang menanti, saudara. Selalu ada reward yang menanti, makanya tekun. Omongannya mesti positif. Ya, omongannya mesti positif. Saya punya teman, saudara, dicerai oleh suaminya. Lalu omongannya gimana? Oh, kalau kayak begini, berarti saya bisa nikah lagi dong. Nah ini, kayak begini. Orang kalau seperti ini, sudah pikirannya negatif, tindakannya pasti negatif. Seperti ini diberkati nggak?
Tidak. Hati-hati saudara. Kalau sudah seperti ini buka celah, kalau kitanya sendiri buka celah, iblis nuntun kitanya gampang. Kalau saudara mengatakan bahwa kok dikit-dikit iblisnya yang disalah-salahin, saudara, Anda kalau ngomong seperti ini, dengar baik. Di sebelahmu itu ada iblis, tahu tidak? Di telingamu itu ada iblis, tahu tidak? Kalau Anda sendiri tidak bisa memfilter apa yang didengar, makanya ketika kita buka celah, kitanya sendiri akan dituntun sama iblis. Kita nggak bisa menyembah dua mamon, toh? Dua mamon. Kita tidak bisa menyembah dua Tuhan, toh? Ada Tuhan dan mamon. Nah, tinggal pilih Anda mau mendengarkan siapa. Intimidasi itu selalu dari iblis, saudara. Makanya kalau kita sendiri nggak buka celah, nggak akan terjadi apa-apa. Tetap aja nyembah Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Jangan merusak kehidupan dengan omongan negatif. Apalagi yang masih tetap mengatakan, Bu, saya itu susah sekali untuk tidak khawatir. Ya karena kita itu loh ngomongnya susah, ya tetap susah. Apa yang kau takutkan, itulah yang terjadi. Paham? Ini loh firman Tuhan sudah katakan. Apa yang kau takutkan, kau takut apa? Ya itu yang terjadi. Karena iman, firman itu dekat di dalam mulut kita. Kalau firman tidak pernah dibaca, tidak pernah diucapkan, makanya kita nggak punya kekuatan. Lihat loh ya, bedanya Yosua sama Kaleb dan ke-10 pengintai itu omongannya jadi positif. Negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Orang sama-sama ngelihat tempat yang sama kok. 12 pengintai itu sama-sama ngelihat. 12-nya sama-sama ngelihat. Kondisinya banyak orang besar-besar tubuhnya, banyak orang kuat-kuat di sana, banyak kesukaran di sana, banyak kekalahan di sana. Mereka ngelihat. Tapi yang membedakan apa? Respon. Yang membedakan apa? Isinya ini. Positif atau negatif. Amin ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, lihat loh ya. Yang dikatakan adalah jika Tuhan berkenan. Artinya nunggu perkenanan Tuhan dulu. Seringkali kita kalau doa, omongnya dewe, Tuhan aku butuh duit untuk bisa bayar sekolah. Tuhan aku butuh duit untuk bisa bayar utang. Kita nggak nunggu dulu perkenanan Tuhan atau tidak. Kita datang dalam hadirat Tuhan itu, Tuhan datang atau tidak. Kita lihat dulu saudara. Doa itu jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, waktu kita datang di hadirat Tuhan, tenang saudara ya, biasakan tenang. Jangan terus doa, langsung merem, terus ngomong, Tuhan aku percaya Engkau hadir di sini, Tuhan aku berdoa supaya aku diberikan kekuatan, Tuhan aku berdoa supaya aku diberikan ketenangan. Nah, ini doa yang seperti ini tuh doa pada zaman saya SD, saudara. Zaman saya SD kayak begini. Tapi karena kita itu Kristennya sudah Kristen dewasa, biarlah perkataan kita tuh profetik. Tuhan aku berdoa, perceraian ini akibat salah saya Tuhan. Saya tidak berjaga-jaga atas kehidupan keluarga saya. Sekarang Tuhan aku dengan penuh iman ya Tuhan. Aku berdoa, urapi perkataanku. Agar supaya aku tidak mengutuk pasanganku, aku tidak mengutuk keluargaku. Sekarang urapi perkataanku ya Tuhan. Agar supaya setiap kali aku berdoa untuk pasangan hidupku, aku percaya pasangan hidupku itu hidupnya dalam pertobatan, dia kembali ke dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati saya, berkati pasangan hidup saya, berkati anak-anak saya ya Tuhan. Supaya kami hidup dalam hidup takut akan Tuhan. Ini loh, doanya tuh kayak begini. Perkataan profetik yang keluar. Sekalipun yang dihadapinya itu nggak mungkin. Mustahil. Bu, pasangan hidupku udah nikah lagi, udah punya anak lagi, udah bahagia lagi. Hei, dengar baik. Lihat lo ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, ini kuncinya di sini. Jika Tuhan berkenan kepada kita,
Makanya perkenanan Tuhan, the favor of God itu penting sekali. Ini perkataannya mesti powerful, saudara. Ya Tuhan, ya sudahlah Tuhan, orang dia yang menceraikan bukan saya. Biarlah dia sendiri Tuhan yang menanggung dosanya. Ini malah ngutuk namanya. Tahu ya? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini loh, omongannya positif. Sekalipun hari ini Tuhan, aku nggak bawa uang sama sekali. Sementara aku harus bayar uang sekolah untuk anakku ya Tuhan. Tapi aku percaya masa depan anakku terus terjamin. Oleh karena kami percaya Engkau Tuhan Allah yang peduli dengan anak-anakku, dengan masa depan anak-anakku. Ini loh, positif. Saya masih ingat saudara, sewaktu orang tua saya mengalami perekonomiannya anjlok, saudara ya, kami ada krisis moneter, krisis perekonomian. Saya punya mami, dia mengatakan begini, kalau mami nggak bisa nyekolahin kamu, tapi mami beriman, kalian semuanya bisa kuliah. Doa nak, doa. Nah ini omongannya orang tua yang menguatkan, doa nak, doa. Dia berusaha memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa nggak ada uang, perusahaan mami papi lagi bangkrut, nggak ada uang sama sekali, tapi ayo nak, doa, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang terjadi? Doa yang sederhana itu, ketika disertai dengan iman yang kuat, omongannya positif. Mami saya setiap hari, setiap malam dia mengatakan, Tuhan, aku percaya kalau hari ini hidup kami menderita, kami percaya anak-anak saya yang menuai. Ini loh, omongannya positif. Dia paham betul bahwa sekarang ini hidupnya menderita. Dia paham betul bahwa hari ini, bahwa saat ini, kesukaran sedang melanda. Dia tahu betul. Tetapi dia mengimani, Tuhan, aku percaya Engkau pegang kendali masa depan anak-anakku. Terjadi, saudara. Kami semua kuliah di universitas negeri. Ya bagus-bagus nilainya. Dapat pekerjaan ya bagus-bagus semuanya. Semua karena apa tahu ini loh. Omongannya itu positif. Ya, jangan mengutuki diri sendiri, saudara. Ketika kita ngomong, sekiranya kami mati di tanah Mesir, kita lagi ngutukin kehidupan kita mengalami kematian. Hati-hati. Jangan mengutuk kehidupan kita. Jangan mengatakan bahwa itu susah, itu sukar, itu nggak mungkin. Karena itu yang akan terjadi. Omongannya mesti positif. Ya, omongannya mesti positif. Hanya, janganlah ini kuncinya. Kunci kekuatan itu ada pada sini. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan. Ini loh kuncinya. Jangan memberontak. Tuhan katakan jangan bersungut-sungut, tapi Tuhan katakan jangan memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa itu. Yang artinya apa toh? Jangan memberontak kalau Tuhan suruh saat teduh tiap pagi, ya saat teduh. Jangan punya alasan, Bu capek, Bu ngantuk, Bu saya nggak bergairah, Bu saya kok makin hari makin susah ya Bu. Kemarin itu masih ada orang konseling saya berkali-kali, progresnya makin anjlok. Kenapa? Nggak mau praktek. Bu, saya itu makin kesini makin nggak bergairah untuk berdoa. Ya sudah, kalau nggak bergairah berdoa nggak usah datang ke saya, saudara. Kan Anda sudah tahu akibat tidak bergairah dalam doa, akibatnya apa? Stres toh, frustrasi toh. Anda nggak bisa datang ke pendeta untuk mengatakan, Pak, Bu, saya nggak bergairah, doakan saya. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Karena yang namanya kita bergairah untuk berdoa, memuji Tuhan itu harus datangnya dari sini, dari kitanya sendiri. Doakan saya, Bu, supaya saya bertobat. Ya nggak ada kayak begitu. Semua harus datang dari sini. Ya, mintalah bantuan pendeta tuh kalau Anda udah nggak bisa, sama sekali udah nggak bisa. Contohnya ya, contoh. Anda harus pelepasan misalnya. Ada yang terikat dengan okultisme. Ya itu memang betul. Anda butuh pendeta. Kalau misalkan Anda lagi sakit, betul-betul sudah kesakitan sama sekali, butuh kekuatan, butuh dukungan doa, Anda bisa minta doa pendeta. Tetapi kalau misalkan Anda itu mintanya adalah, Bu, doakan saya supaya saya tetap bersemangat untuk memuji Tuhan, juga iso begitu, saudara.
Anda tahu bahwa Anda harus bersemangat, Anda tahu bahwa Anda harus bertobat, ya wes. Saat itu juga buat keputusan. Tuhan, aku mau saat teduh, Tuhan, aku mau bersemangat. Ya, jadi harus bisa membedakan ya. Jadi jangan buang-buang energi untuk sesuatu hal yang nggak penting, saudara. Nanti keburu kehidupannya makin susah. Jangan seperti bangsa Israel muter-muter sampai 400 tahun. Ya, jangan mau, saudara ya. Kuncinya tadi coba perhatikan, persoalan utamanya waktu kita negatif thinking adalah karena banyaknya bersungut-sungut. Sekarang ngomong pada jiwamu sendiri. Sekarang ngomong, saudara, aku jangan negatif thinking. Aku jangan ngomong negatif lagi. Tuhan ampuni aku sudah ngomong negatif. Tuhan ampuni aku sudah omongannya udah nggak baik. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Sekarang aku mau belajar percaya kepadamu. Omong, saudara, sekarang. Ya, kalau mau ngalami perubahan, diomongkan itu. Sampai telingamu mendengar. Amin. Ya. Ini kuncinya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka yang akan kita telan habis. Artinya apa? Tahu ketakutan, kekhawatiran, ketidakberdayaan itu harus tunduk sama kita. Bukan kita yang dikuasai kekhawatiran terus, saudara. Bukan kita yang dikuasai oleh ketakutan, ketidakberdayaan. Jangan kita yang dikuasai. Kita yang harus menguasai itu. Amin ya. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Termasuk Anda yang terikat dengan okkultisme. Anda yang diserang, yang namanya ilmu jahat. Dengar baik ya. Apa saja Anda diserang sama roh jahat, kuncinya itu cuma satu. Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Saya ngalami itu semua, saudara. Orang berusaha untuk kirim saya santet, tenung, teluh, apa sajalah. Berusaha untuk lakukan itu. Selama saya benar di mata Tuhan. Selama saya melakukan doa, pujian, penyembahan, saya percaya bahwa hidup saya dalam kendalinya Tuhan. Itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita, saudara. Amin. Ya, jadi kuncinya adalah hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Memberontak kepada Tuhan itu kapan, toh, saudara? Sewaktu kita begini. Sewaktu kita itu sudah nggak mau lagi percaya sama Tuhan. Terkadang kan kita itu pernah, toh, yang namanya kita susah percaya kuasa Tuhan. Saya pernah, saudara ya, tiba-tiba kita menjadi takut. Tiba-tiba kita itu kayak semacam kuasa Tuhan ini sebenarnya bisa atau enggak sih gitu ya. Terkadang kitanya itu ngalamin itu. Saya pun ngalamin, saudara. Saya pun ngalami. Tetapi ingat baik, firman Tuhan dikatakan begini, seperti ini. Janganlah kita memberontak. Ketika perasaan itu muncul, jadi ini saya kasih tahu kuncinya. Ketika perasaan itu muncul, tenangkan diri, saudara. Karena pada saat kita itu ngalami yang namanya kebuntuan, pikirannya udah buntu banget, nggak ngerti harus seperti apa. Tenangkan diri, lalu begini, Tuhan tolong saya nggak tahu harus bagaimana. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Nah, kalau sudah seperti itu, saudara, Anda harus betul-betul berusaha dengan sekuat tenaga agar supaya intimidasi itu tuh nggak terus-terusan. Nggak terus-terusan. Amin. Jadi saya ulang ya, kalau Anda ngalami kebuntuan, tenangkan diri dulu. Tenangkan diri. Karena waktu kebuntuan itu, iblis akan mengundang pasukannya untuk apa toh? Untuk membuat kita lumpuh. Itu paling berbahaya, saudara. Kalau kita sudah mulai a priori kita tidak percaya ke dalam diri kita sendiri bahwa akan ada terjadi perubahan kehidupan, maka yang terjadi iblis akan pengaruhi kita untuk apa? Untuk berhenti. Berapa banyak orang putus asa, bunuh diri karena itu? Karena nggak bisa mengendalikan diri. Jadi saudara, kalau kita nanti, Anda dan saya yang ngalamin seperti itu tenangkan diri. Ya, dijaga perkataannya. Itu loh maksudnya Tuhan. Janganlah engkau memberontak kepada Tuhan. Ya, karena kalau sudah memberontak,
Orang kalau sudah memberontak itu tuh menyepelekan yang namanya firman. Itu hati-hati sekali. Niatnya mau menghormati Tuhan. Tetapi karena tekanan kehidupan yang begitu berat, membuat kita nggak bisa kontrol diri. Makanya yang terjadi apa? Nggak percaya Tuhan. Kuasa Tuhan itu nggak bisa dipercaya. Kita akan ada kok yang namanya momen yang seperti itu. Makanya penting sekali kita tenang. Ya, dan itu biasa, saudara. Biasa banget terjadi seperti itu. Asalkan kita itu tetap dijaga dirinya. Makanya tema hari ini tuh kenapa kok hati-hati pikiran negatif itu seperti itu, saudara. Karena kita tidak bisa, ada momen di mana kita tidak bisa mengontrol diri kita. Ada momen di mana kita itu betul-betul nggak kuat lagi, rasanya pengen nangis, rasanya pengen jerit. Akan ada momen seperti itu. Tapi it's okay. Ya, itu nggak masalah, saudara. Ya, pegang aja kuat. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa yang negeri itu, sebab mereka yang akan kita telan habis. Itu maksudnya. Jadi, kekhawatiran demi kekhawatiran yang melanda itu tadi tuh ya, pikiran-pikiran yang tiba-tiba kacau, yang tiba-tiba merusak semangat kita, itu harus tunduk sama kita. Anda yang masih susah tidur, Anda yang masih suka minum obat, itu harus tunduk loh. Itu obat tidur harus tunduk sama kita. Jangan kita itu jadi ketergantungan dengan obat tidur. Nggak baik, saudara. Selain itu nggak baik untuk kesehatan kita, itu juga nggak baik untuk otak kita. Ya, mesti belajar. Semuanya mesti praktek. Kalau nggak praktek ya susah. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Dengar baik, iblis akan berusaha untuk menghancurkan kita. Makanya penting sekali hubungan dengan Tuhan itu penting. Lihat loh perlindungan Tuhan bagi orang benar. Nih lihat, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan. Perhatikan, di kemah pertemuan, K-nya besar, P-nya besar. Kemah pertemuan itu apa toh? Tempat di mana kita bersaat teduh sama Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu akan turun pada saat kita berada dalam hadirat Tuhan. Dengan kata lain, pada waktu kita tidak berdaya, kita sudah mengalami hilangnya kekuatan, kita takut, kita khawatir, berarti kita sudah keluar dari hadirat Tuhan. Jadi masuk dalam hadirat Tuhan saat itu juga. Karena ada janji. Ini lihat. Ada perkataan Tuhan. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua bangsa Israel. Amin. Ya. Katakan kepada jiwamu, Tuhan, aku percaya kepadamu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kalau nggak bisa doa, nyembah, saudara, nyembah. Karena di dalam penyembahan itu ada kedahsyatan tangan Tuhan bekerja luar biasa. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Nih lihat. Pada saat kita bersungut-sungut sama Tuhan, ternyata kita lagi menista Tuhan. Ini Tuhan lagi kecewa loh. Ini Tuhan lagi marah loh. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Jangan karena hari ini belum ada mujizat, lalu pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang lampau itu dianggap gak ada. Berapa banyak kita ngalami mujizat dari Tuhan? Berapa sering Tuhan membela kita? Berapa sering toh kita itu ditolongin sama Tuhan? Padahal kita itu adalah umat yang dablak banget. Umat yang ngeyelan banget. Tapi tetap ditolong sama Tuhan loh. Tetap dipelihara oleh Tuhan loh. Nah, ayo saudara, mari merefleksi diri. Begitu banyak pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan ampuni aku.
Engkau banyak menolongku. Kalau dulu aku ditolong, hari ini juga pasti ditolong. Ayo minta ampun saudara. Yang baru kecewa sama Tuhan, yang baru merendahkan Tuhan, yang baru marah-marah sama Tuhan, sekarang minta ampun sama Tuhan. Ya, minta ampun sama Tuhan saudara. Jangan menista Tuhan. Jangan mengecewakan Tuhan. Karena kalau kita mengecewakan Tuhan itu hasilnya kayak begini saudara. Ada ganjaran bagi orang yang suka bersungut-sungut. Ada ganjaran bagi orang yang nggak percaya. Nih lihat apa yang terjadi saudara. Aku Tuhan akan memukul mereka dengan penyakit sampar. Mateng nggak ini? Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Ini loh. Bedanya orang. Kalau tetap dia tekun melakukan doa, pujian, penyembahan, dia baca firman Tuhan, dia akan melihat yang namanya kebesaran dan kekuatan tangan Tuhan. Tetapi waktu kita menista Tuhan, waktu kita bersungut-sungut, waktu kita susah bersyukur, waktu kita susah untuk menyembah Tuhan, maka yang terjadi apa? Tuhan memukul mereka dengan penyakit sampar. Kalau Tuhan suruh ngampunin, yo ngampunin. Jangan nunggu kena kanker, jangan nunggu kena stroke, baru mengampuni. Telat, saudara. Kalau Tuhan suruh kita untuk kita mendoakan orang yang mengecewakan kita, orang yang menghancurkan masa depan kita, doakan. Doakan. Jangan tunggu kitanya sakit tulang di belakang. Dengar baik, saudara. Anda yang punya sakit tulang di punggung, Tuhan katakan, nih pesan Tuhan siang hari ini. Engkau yang sakit tulang di punggung, ampuni orang yang melukai hatimu. Yang tulang di pinggang belakang sini, ampuni saudara, ampuni. Alami kuasa Tuhan. Jangan sampai tunggu lumpuh dulu, baru engkau berkeputusan ngampuni. Pakailah tubuh yang jiwanya sehat ini untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, dengar baik. Sekalipun engkau ditinggalkan oleh pasangan hidupmu, bukan berarti kehidupanmu sudah berakhir loh. No. Terus, maju terus. Hidup tetap benar. Ya, hidup tetap benar. Sekalipun tokomu lagi nggak laku, bukan berarti masa depan udah berakhir loh. No. Terus berkati. Yang namanya komplek itu berkati, saudara. Diberkati, saudara. Berkati. Supaya kemuliaan Tuhan nyata atas segala kehidupan kita. Amin. Ya. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Jangan sampai nunggu dilenyapkan ya. Jangan sampai nunggu dilenyapkan. Amin. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar dan lebih kuat daripada mereka. Perhatikan. Ini tiba-tiba Tuhan ingatkan begini. Saya beberapa waktu yang lalu baru saja pulang dari rumah mami saya, saudara, di Jawa. Di rumah kami itu memang sering sekali diserang oleh okultisme, roh jahat. Karena memang saya punya kakak itu, saya punya orang tua dan punya kakak itu, mereka bekerja di pemerintahan. Dan serangan roh jahatnya itu kuat sekali. Tetapi saya belajar dari bagaimana berdoa untuk mengatasi itu semuanya, itu buat saya nggak susah. Kuncinya cuma satu kok. Hidup kita benar. Jangan menyerang mereka. Jangan balas dendam. Doakan mereka. Dilepaskan berkatnya. Nyampe rumah saya berdoa, Tuhan, dimanapun aku berada, biarlah damai sejahtera Tuhan turun. Turun, saudara. Dan itu rumah teduh sekali. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Waktu saya nyampe, nggak enak banget, saudara. Atmosfer rumah itu nggak enak banget. Tapi begitu berdoa, atmosfer surga itu mengubah rumah. Anda dimanapun berada, engkau dimana sajalah, mau di rumah, mau di kantor, di toko, di rumah teman, di rumah tetangga, di rumah siapa aja, hadirkan yang namanya damai sejahtera. Makanya hubungan intim dengan Tuhan itu penting, saudara. Dimanapun kita menginjakkan kaki, disitulah kemuliaan Tuhan harus turun. Makanya penting sekali yang namanya kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada janji loh, lihat dan akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Coba aja, saudara.
Kalau kita pikirannya negatif, orang serang kita dengan ilmu jahat, kita akan kena terus. Kenapa orang kena santet, saudara? Kenapa orang kena yang namanya ilmu-ilmu jahat seperti itu? Karena pikirannya negatif. Hidupnya nggak mau dituntun sama Tuhan. Gampang sekali yang namanya kena teluh. Kena roh-roh jahat seperti itu. Dipimpin sama Tuhan. Saya pernah diserang, saudara. Waktu saya mau mendoakan kakak saya pernah diserang, saudara. Seluruh tubuh saya akan dibuat lumpuh sama seseorang. Lalu, kemudian saya berdoa nyembah Tuhan begitu, lepas, saudara. Nggak nyampe 10 menit. Ya, sekian menit lah. Ya. Amin. Hubungan dengan Tuhan itu penting. Tuhan akan membuat kita besar. Tuhan akan membuat kita kuat. Makanya yang kuncinya adalah jangan memberontak, jangan takut terhadap apa yang ada di hadapan. Amin ya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatan dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di tengah tiang awan dan siang dan dalam tiang api dalam waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau ini nanti akan berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Nih loh tuh, saudara. Sewaktu kita itu berdoa, kita itu minta belas kasihan. Ini si Musa lagi minta belas kasihan sama Tuhan. Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu atas pemberontakan yang terjadi. Sewaktu kita berdoa untuk keluarga kita, mungkin di dalam keluarga kita itu yang bertobat baru kita. Tidak apa-apa. Mintalah belas kasihan Tuhan. Sewaktu perekonomianmu habis-habisan, hancur-hancuran, mintalah belas kasihan sama Tuhan. Jangan memberontak, tapi lakukan seperti yang Musa katakan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu. Tuhan mengampuni. Tuhan tuntun kami kembali. Kami yang buta dan bodoh ini, tolong tuntun kami Tuhan. Nah ini loh. Jadi makanya engkau yang perempuan, engkau tiang doa. Doamu mesti kuat. Kalau engkau doamu tidak kuat, nggak heran saudara. Kalau anak-anakmu sendiri nggak akan mengalami kekuatan. Saya pernah melihat saudara, pasangan suami istri begitu, ke gereja udah nggak pernah, doa malam juga nggak pernah, anak-anaknya ngikutin. Saya tanya kepada anak-anaknya, pergi ke gereja nggak dek? Enggak, papa mama pun nggak pergi ke gereja kok. Ya udah, saya pun juga nggak pergi ke gereja. Nah ini, jangan heran kalau anakmu ngikutin orang tua. Karena apa toh? Orang tua tidak mengajarkan yang baik terhadap anak. Hidupnya berantakan akhirnya ini. Udah suaminya diambil wewe gombel. Nah, kalau sudah kayak begini perekonomiannya anjlok. Anak-anak susah sekolah. Dapat kekuatan kah? Susah loh. Untuk bangkitnya susah loh. Karena tidak membiasakan diri untuk membangun pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Jadi jangan nunggu ancur-ancuran dulu baru memulai hidup baru. Memang sih nggak terlambat, memang. Tapi bangkitnya susah. Makanya yang terjadi apa toh saudara? Bu, sudah doa tapi kok Tuhan izinkan tetap aja begini, doa baru mulai. Tapi sudah klaim merasa sudah berdoa. Seringkali kita seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan tidak dilakukan. Makanya lakukan saudara. Si Musa ini minta ampun sama Tuhan. Tuhan, sekiranya engkau berkenan untuk memberikan belas kasihan-Mu lagi. Ya, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Nih, perhatikan. Orang tua yang bertobat, anak pasti bertobat.
Tapi kalau orang tua hidupnya sembrono, anak akan hidup sembrono. Hati-hati loh ya. Kita harus tahu betul bagaimana cara kita hidup. Sekarang saudara, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Besok hari Minggu, jangan datang ke gereja terlambat. Siapkan diri dengan sungguh-sungguh. Bu, tapi pasangan hidup saya nggak mau ke gereja. Ya sudah, biarkan saja. Di dalam gereja, nangislah untuk pasangan hidupmu itu yang nggak mau bertobat itu. Nangis. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, pasangan hidupku nggak mau ke gereja bareng aku. Itu karena salahku Tuhan. Karena aku tidak menjaga hidup dengan baik. Maka pasangan hidupku pun nggak mau pergi ke gereja. Sekarang Tuhan, aku minta belas kasihanmu. Nah, bersikap yang seperti ini loh. Setiap doanya tuh harus kuat seperti ini. Gak ada yang mustahil saudara. Semua itu bisa. Bisa balik saudara, bisa balik. Nggak mungkin nggak. Ya. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, ini loh, ya, belas kasihan Tuhan turun. Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Saudara, dengan baik. Engkau sungguh-sungguh menangkan jiwa pasanganmu. Sekalipun dia meninggalkanmu, doakan, ini loh terjadi. Tuhan katakan apa? Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Iman yang kuat, iman yang teguh, minta pasangan hidupnya untuk kembali kepada kasih mula-mula terjadi. Makanya hidup kita mesti benar dulu. Kita yang berdoa, kita yang minta belas kasihan itu, hidupnya harus benar terlebih dahulu. Karena kalau kita hidupnya nggak benar, doa kita nggak powerful, Tuhan juga nggak percaya sama kita, saudara. Amin ya. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan yang bersumpah dengan nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Kalau kita masih suka bersungut-sungut, kita masih suka negative thinking, kita masih suka omongannya negatif terus, kita tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saya selesai, saudara. Ya, Anda bisa baca sampai selesai. Ini dari ayat pertama sampai 38. Minta tuntunan Tuhan supaya bisa ngerti ini firman Tuhan. Ya, jadi hati-hati. Pikiran-pikiran negatif membuat kita tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan nyata. Ya, jadi kuncinya adalah jangan bersungut-sungut. Lalu yang kedua, tunggu perkenanan Tuhan. Yang ketiga, jangan takut terhadap apa yang ada di depan kita. Tidak usah takut, saudara. Tidak usah takut. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Oh yes Lord, Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan hari-hari ini, biarlah Engkau tuntun setiap kami ya Roh Kudus. Biar Engkau bisa mengurapi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk yang ikut live siang hari ini ya Tuhan. Urapan-Mu turun ya Tuhan. Tuhan, ada kekuatan baru. Ada kelimpahan rahmat-Mu terjadi atas anak-anak-Mu yang ikut live siang hari ini ya Tuhan. Ada kekuatan baru Tuhan berikan. Ada kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan baru turun dalam nama Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, ku sembah Kau Allahku.
Saudara, engkau yang kehilangan kekuatan hari-hari ini, dengar baik. Setiap kelemahan tubuh itu justru adalah jalan di mana kita melihat kemuliaan Tuhan. Engkau yang mengalami kehilangan kekuatan, sekarang Anda harus bisa melihat kemuliaan itu. Caranya seperti apa? Nyembahlah Tuhan. Memuji Tuhan atas kebesarannya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, ku sembah kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Kekuatan baru Tuhan limpahkan. Kekuatan baru Tuhan limpahkan. Ada begitu banyak saudara yang Anda kehilangan kekuatan hari-hari ini. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Terimalah kekuatan baru dari sorga turun memenuhi setiap kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan Tuhan turun memenuhi setiap kami. Tuhan, kami gak berdaya. Tuhan, kami gak tahu harus berbuat seperti apa. Tuhan, kami minta tolong kepadamu. Biarlah kekuatan-Mu turun melingkupi setiap kami. Kami dikuatkan kembali Tuhan. Kami bersemangat lagi ya Tuhan. Sekalipun pintu mujizat belum terjadi. Tapi buat kami bersemangat lagi. Buat kami ya Tuhan makin on fire di dalam Engkau. Turun ya Tuhan urapan mata setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Ku puji namamu. Ku sembah kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi kita semua pagi hari ini, siang hari ini. Anda dikuatkan kembali. Anda yang sakit mengalami kesembuhan. Anda yang mengalami trauma, dengar baik. Engkau yang mengalami trauma dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang baru daripada Tuhan mengalir atas kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Tuhan Yesus dahsyat. Kita ketemu lagi hari Senin, ya. Jangan lupa besok hari Minggu, ibadah Minggu ya. Ajak anak-anak, suami, istri, pasangan hidupmu, mertua, orang tua, ajak ke gereja. Jangan terlambat. Terima urapan yang baru dari Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.